hari ini Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau saat pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam sesi kedua ibadah di tempat ini. Masih dalam suasana protokol kesehatan yang diajarkan oleh pemerintah. Sekali lagi kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang sangat baik. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul di gereja Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Puji Tuhan, saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Kita mau undang hadirat Allah hadir. Kita minta Tuhan untuk memberikan pengajaran lewat firman yang sebentar yang disampaikan hambanya. Biar firman disampaikan boleh memberikan kita pengertian lebih dalam lagi untuk mengenal akan Tuhan, mengenal akan firman-Nya dan kebenaran dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang telah Kau limpahkan bagi kami, khususnya Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Walaupun masih dalam suasana seperti ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur, kami mau katakan Kau Allah yang sangat baik, Allah yang terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami bersekutu bersama di tempat ini. Biarlah kami gunakan sebaik-baiknya untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan dan mengagungkan nama Engkau ya Bapa. Layakan setiap kami Tuhan, layakan umat-Mu menaikkan pujian penyembahan di hadapan Engkau Tuhan. Layakan setiap doa dan permohonan kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan dicurahkan bagi setiap kami ya Bapa. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, haleluya. Ajar aku ajari kami akan firman-Mu, ajari kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ku Tuhan, jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia, ku puji, ku
ajar aku. Yesus Tuhan, ajar aku, ajar aku. Yesus Tuhan, ajar kami. Yesus Tuhan, oh ajar kami. Mari Roh Kudus hadir, urapi kami Tuhan, jamah kami ya Roh Kudus. Mari kita menyembah Dia, kita tinggikan namanya, kita agungkan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dia Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ajar kami Roh Kudus. Oh, ajari kami Bapa, penuhi Roh Kudus, urapi kami Tuhan, ajar aku. Yesus Tuhan, ajar aku Tuhan, ajar aku. Yesus Tuhan, boleh kita berikan kemuliaan, sukacita, sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan, bahwa segala anugerah dan kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang telah Kau limpahkan bagi setiap kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk saat indah ini, kami boleh Kau berikan kesempatan kembali untuk bersekutu dengan umat-Mu Tuhan di tempat ini. Layakkan setiap kami ya Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Bila setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap doa dan permohonan di hadapan Engkau Tuhan, boleh Engkau layakkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus mengurapi dan menjamah setiap kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang terlibat melayani Engkau Tuhan pada hari ini. Urapi setiap kami dengan urapan daripada Allah Roh Kudus. Dan terlebih hamba-Mu sebentar Tuhan, yang Kau percayakan untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Curahkan kiranya hikmat dan akal budi-Mu ya Bapa ke tengahnya ya Bapa. Agar apa yang disampaikan merupakan perkataan Tuhan untuk setiap kami di tempat ini yang boleh mengajari kami dan mendidik kami. Kami butuh Roh-Mu yang kudus Tuhan untuk menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami agar kami tidak tersesat. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Bila ada kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa roh jahat, pengeluh-pengeluh di udara Tuhan yang berusaha untuk mencuri berkat Tuhan dari kami, kayak bersehati dengan iman, kami tolak, kami usir, kami tengking kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Biar Engkau saja yang kami tinggikan dan kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan setiap kita yang percaya boleh berkata, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Boleh dada-dada, kiri kanan, depan belakang. Katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Puji Tuhan, walaupun kita belum boleh tos, kita belum boleh salaman, tapi dengan kita menunjukkan dada-dada itu udah sama ya, dan menunjukkan kasih Tuhan itu sama kita. Puji Tuhan, kita mau satu pujian buat Tuhan kita Yesus. Allah bangkit. Bersyukur Tuhan kita sudah bangkit, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa ya Tuhan,
sulit kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah kita dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Baik ya, jadi selama ini kita tidak ada ruang saksian karena waktunya terbatas, karena ibadah kita hanya dipatok 1 jam ya. Jadi saat ini kita mau siapkan hati kita mau sebentar dengarkan firman Tuhan. Kita minta kiranya Roh Kudus berikan kita hikmat pengertian dari surga, agar sebentar firman ditabur oleh hambanya boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih cukup masif, kita mau tetap berharap dan berserah pada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap berikan kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, berikan kita hikmat akal budi, agar kita dapat bertindak dengan bijaksana, mengambil keputusan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Biar sebentar firman ditabur boleh memberikan kita kekuatan. Firman itu boleh berakar kuat, semakin hari semakin kuat, semakin dalam, agar saat badai, topan, himpitan hidup datang menerpa kehidupan kita, kita tetap tegar, kita tetap kuat, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan janji Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat waktu yang indah saat ini Kau berikan bagi kami sedang jemaat-Mu ya Bapa, untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami, sekali lagi ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak untuk menerima kebenaran-Mu itu Tuhan. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami renungkan siang dan malam, dan firman itu boleh sempurna ya Bapa di dalam perbuatan perkataan kami. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sidang jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Kita angkat ini dengan segenap hati kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami amini pujian kami Tuhan, bahwa waktu-Mu waktu yang terbaik bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya akan Engkau ya Bapa. Walaupun kami tidak mengerti Tuhan, tapi rencana-Mu selalu indah bagi setiap kami. Haleluya. Waktu Tuhan, sekali lagi dengan iman-Mu katakan waktu Tuhan. Haleluya.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala pujian hormat bagimu Tuhan. Firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Kita berdoa sebelum firman Tuhan. Bapa di sorga, puji-pujian telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, karena kami sadar Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup melindungi kami, Allah yang sanggup membuka jalan saat kami menghadapi jalan buntu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena firman-Mu itu merupakan pelita bagi kaki kami, merupakan sumber kekuatan kami. Hidup kami di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan rasa takut, tetapi bersama dengan Tuhan kami tidak akan goyah. Tuhan adalah penolong kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat yang siap diberkati dengan firman, sama-sama berkata, silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan pergumulan, penuh kesesakan, rasa takut. Terus terang saja datang kebaktian saja kadang-kadang kita takut Bapak Ibu. Tetapi firman Allah sanggup menguatkan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, sebenarnya saya siapkan tema yang lain, tetapi setelah saya mendengar lagu-lagu dan Roh Allah berbicara kepada saya, harus rubah tema. Jadi kita akan membaca pada siang hari ini dari 1 Samuel pasal 30 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau boleh ditayangkan, kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, silakan baca di tempat. Judulnya Siklak Terbakar, Pembalasan Daud kepada orang Amalek. 1 Samuel pasal 30 Perjanjian Lama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan saja di Alkitab saya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat mas kita dari ayat ke-6 bagian terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kisahnya begini Bapak Ibu, waktu itu Daud belum menjadi raja. Dia memang sudah dilantik oleh Nabi Samuel menjadi raja, tetapi Saul masih berkuasa. Lalu mereka juga berjuang. Daud mempunyai 600 orang pasukan pengikut dia, Saul 3.000 orang. Di samping Daud ini dikejar-kejar oleh Saul dengan mengerahkan 3.000 pasukannya untuk membunuh dia, Daud juga berjuang, bertempur. Setiap hari pekerjaannya bertempur. Dia seorang prajurit yang baik, sebab itu dia tidak layak mendirikan bait Allah. Allah hanya mengizinkan dia menyiapkan materialnya semuanya. Yang bangun adalah Salomo, karena Daud itu banyak menewaskan orang. Ribuan orang dia tewaskan. Nah, waktu itu Raja Filistin memberikan kota Siklak untuk tempat mereka menginap istri anak-anak mereka. Lalu ketika mereka sedang berada di tempat pertempuran berhari-hari lamanya, maka datanglah bangsa Amalek, salah satu musuh bebuyutan bangsa Israel,
menyerang kota Siklak, dibakar habis, dan istri dan anak-anak mereka ditawan entah kemana. Waktu pulang sedih nggak? Sedih dong. Dikatakan tadi, lalu menangislah Daud dan rakyat itu dengan nyaring sampai tidak kuat lagi menangis. Boleh menangis nggak orang Kristen? Boleh. Menangis itu secara psikologi adalah jalan keluar terbaik. Dengan menangis, Bapak Ibu, itu stresnya berkurang. Jadi orang yang banyak stres itu marah-marah, coba-coba nangis. Pasti stresnya berkurang gitu loh. Dan menangis itu, dan habis menangis tuh kadang-kadang ada budaya yang saudara-saudara kita Muslim kalau tidak salah, kalau ada orang meninggal nggak boleh nangis. Sebenarnya secara psikologi izinkan dia menangis sampai dia puas menangis dan kesedihannya itu berkurang. Boleh coba Bapak Ibu. Nah, tapi tentu kalau ada persoalan, ya kan. Mata saya gampang berair Bapak Ibu. Kadang-kadang nangis, nyanyi di gereja saja kalau sedih keluar air matanya. Gak apa-apa toh. Tidak dilarang pemuradi ya. Nah, jadi kembali ke laptop ya. Waktu mereka pulang, ternyata istri dan anak-anak mereka tidak ada lagi di tempat dan kotanya sudah dibakar. Lalu menangislah Daud dengan anak buahnya dengan nyaring sampai tidak kuat lagi menangis. Belum cukup sampai situ. Rakyat ini kan gara-gara kau ini Daud, bawa kami bertempur berhari-hari. Sekarang anak-anak kami di mana? Rakyat mengancam akan melempari dia dengan batu. Daud terjepit enggak? Daud terjepit. Ini adalah gambaran hidup kita sewaktu-waktu. Ada saat-saat di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan yang berat sampai kita tidak kuat lagi memikulnya. Satu kali waktu saya di pinggir jalan, sore itu saya tukang parkir dulu Bapak Ibu. Jadi ini ahli kalau markir itu dulu cepet-cepet. Sekarang 2.000 atau 5.000 ya. Dulu cepet loh sekali parkir. Sore itu karena hari libur tidak ada tamu datang di kantor di Jalan Kaji. Sehingga pemasukan bendahara saya tidak ada. Bendahara saya istri saya kan. Tapi perut nggak mau ngerti. Ada duit loh, enggak besok saya harus diisi katanya. Betul Bu ya? Betul kan? Tidak mau tahu kau tidak ada uang atau ada uang. Saya harus diisi besok. Malam anak istri saya sudah tidur di lang saya di pondok. Saya nggak bisa tidur. Ini tanggung jawab loh. Bawa anak orang, terus anak sendiri. Anak orang kan istri saya kan tadi anak orang. Sekarang jadi istri saya. Anak saya baru 2 waktu itu. Lalu saya berdiri melihat mereka gelap, mereka tidak tahu. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, besok kami harus makan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pagi-pagi jam 5 datang orang cari tukang sampah. Dulu saya bertetangga dengan tukang sampah Bapak Ibu, pemulung. Pak, tukang sampah sini udah bangun belum? Belum Pak. Ada apa? Kucing saya mati ditabrak oplet. Dulu belum mikrolet Pak, baru oplet. Pernah lihat ya yang kayu itu. Lalu saya mau suruh kuburan, saya kasih uang. Saya buru-buru melamar Bapak Ibu. Bagaimana kalau saya? Boleh kalau Bapak mau. Saya pergi ambil itu kucing, saya kubur di tanah kosong dengan upacara kebesaran militer ya. Ya dong, karena melalui matinya kucing itu saya diberkati toh. Nah, terus saya kubur. Pagi-pagi istri saya, gimana Pak mau belanja? Ada uang, dari mana kau dapat? Dari langit. Saya bilang. Pagi-pagi buta dibayar 500.000 tahun 80 loh. Ongkos bis masih 50 perak pada waktu itu. Istri belanja berapa liter beras, gula, kopi segala macam. Nyambung lagi hidup, makanya saya masih hidup sampai sekarang Bapak Ibu. Kalau tidak waktu itu saya mampus Bapak Ibu mati, tidak makan. Jadi Tuhan itu mampu membuka jalan saat tiada jalan. Karena itu Daud
menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau secara biasa ini Daud udahlah matilah saya ditimpukin batu. 600 orang mau lawan bagaimana bisa? Tapi Tuhan ajaib. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan melalui baju efod. Baju efod itu baju imam. Di situ ada 2 batu di kiri kanannya, Urim dan Tumim. Jadi mereka Daud bertanya, apakah saya harus kejar musuh itu? Tuhan bilang, kejarlah. Apakah saya akan dapat mengembalikan tawanan? Kau akan dapat. Mereka lari, tinggal 400 orang, 200 orang sudah kecapean, tinggal 400 orang kejar. Didapat ketawanan itu, ada petunjuk orang Mesir, didapat tawanan, dibawa pulang. Mereka pun mendapat jarahan begitu banyak. Allah sanggup merubah tangisan menjadi tari-tarian kalau kita bersandar kepada Dia. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Sepanjang Anda hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan Anda. Amin. Jadi Tuhan itu selalu menolong. Karena kita ini semenjak kita percaya, menurut Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua yang menerimanya, N-nya huruf besar, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita sudah jadi anak-anak Allah, Tuhan pelihara enggak? Tuhan pelihara. Makanya lagu saya itu populer sekali. Dia peliharaku. Coba ambil nadanya dulu, kita nyanyi dulu. Lagunya pendek, tetapi meyakinkan kita. Dia, coba. Dia peliharaku. Kita nyanyi sama-sama. Dia peliharaku. Di senang atau susah? Di senang atau susah, Dia lagi setel ya. Jadi kemarin itu waktu musim corona Bapak Ibu, kan saya selain pendeta yang gak punya jemaat saya Bapak Ibu, jadi hanya mengharap kalau ada diundang khotbah, dan kegiatan saya sehari-hari ngajar privat. Nah waktu libur murid-murid melibur juga muridnya kan, nah libur muridnya libur juga duitnya. Tapi kan perut bilang, aku gak mau tahu. Pokoknya saya harus sarapan pagi, makan siang, makan sore. Tapi Tuhan ajaib. Ketua RT, tetangga daftarkan kami, dapat bantuan banpres. Tahu banpres Bapak Ibu? Bantuan presiden. Dapat beras. Mestinya kan uang 600.000 tiap bulan, tapi kita tidak tahu lah. Pokoknya saya bilang sama istri, yang penting sekarang beras masih ada 2 karung kecil-kecil 20 kilo. Puji Tuhan. Tuhan pemelihara enggak? Jangan usah takut. Nyanyi lagi Pak. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Senang atau susah, di senang atau susah, Dia peliharaku. Ibu-ibu jangan takut ya, amin. Biar dompet sudah kempes, Tuhan pasti isi, amin. Kaum bapak jangan takut nganggur ya, Tuhan pasti pelihara. Amin. Yang mungkin ada anak muda yang mengalami PHK kemarin itu gara-gara corona. Ada yang diberhentikan. Nah, pokoknya corona ini membuat segalanya jadi kacau. Tapi jangan takut. Anak-anak Tuhan itu nggak perlu takut. Kalau Daud sanggup hidup, kalau Tuhan sanggup menolong Daud, melepaskan dia dari keterjepitannya, Allah yang sama adalah Allah kita juga. Katakan amin. Yang penting bersandar kepada
miliki iman. Iman artinya percaya. Daud ini seorang yang berkenan di hadapan Tuhan karena dia seorang yang beriman sungguh-sungguh. Ketika terjepit, dia tetap menguatkan kepercayaannya. Waktu kita mengalami jalan buntu, kesesakan, katakan kepada diri, percaya Tuhan sanggup menolong. Amin. Daud ini dia pernah kitab Mazmur dikatakan, hai jiwaku, pujilah akan dia. Dia perintahkan jiwanya, pujilah akan Tuhan. Katakan kepada jiwamu. Jiwa itu kan menurut 1 Tesalonika sekian itu manusia terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Itu susunannya seperti itu Bapak Ibu. Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa itu perasaan kita, pikiran kita. Perintahkan dia, jangan kau takut. Amin. Walaupun seperti orang gila, ngomong sama diri sendiri. Jangan takut, Tuhanmu pasti bisa menolong. Kalau Tuhan sanggup menolong Daud, Tuhan yang sama yang aku percaya pasti bisa menolong engkau. Amin. Asal kita percaya, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab apa? Kalau kita tidak benar, itu dosa mengempang berkat Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bereskan dosa di hadapan Tuhan. Akui dan berjanji tidak lagi akan berbuat dosa. Sehingga keran berkat Allah lancar. Katakan, lancar. Keran berkat Allah tidak tersumbat. Tidak tersumbat. Tuhan itu sanggup menolong kita. Kalau dia sanggup menolong Daud, dia pun sanggup untuk menolong kita. Sampai akhirnya Daud naik tahta menjadi raja yang luar biasa di Israel, digantikan oleh anaknya Salomo. Dan dia mempunyai banyak harta. Tuhan sanggup menolong dia. Karena itu Bapak Ibu, khotbah saya tidak terperpanjang karena ini sudah siang hari. Saya juga takut nanti dapat interupsi dari Pak Muradi. Jadi khotbah saya tidak usah panjang-panjang. Pegang satu hal. Kalau Tuhan sanggup menolong Daud, Tuhan yang sama sanggup menolong kita. Amin. Bawa pulang itu. Miliki iman. Iman itu membuat kita kokoh. Ketika menghadapi jalan buntu, katakan saya percaya Tuhan sanggup membuka jalan. Ingat kasus bangsa Israel. Pada waktu lari dari Mesir, mereka berhadapan dengan laut apa? Laut Teberau. Tidak mungkin terseberangi. Di hadapan ada laut Teberau yang tidak mungkin terseberangi. Di belakang tentara Mesir 600 orang dengan kereta kuda. Dipanglimai langsung oleh Firaun. Kiri kanan tembok batu terjal yang tidak mungkin terdaki. Sekitar 3 juta orang tuh melarikan diri. Bagaimana mau lari bererot? Gak mungkin. Muka, belakang, kiri, kanan, orang Manado bilang soalnya ndak ada jalan. Semua buntu. Tapi saya mau katakan kepada Anda, ke atas masih ada satu jalan, yaitu kepada Allah. Sebab itu di Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi itu sering saya sebut nomor telepon surga 5015. Catat itu 5015. Tapi jangan dari ponsel. Melalui doa. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Jangan takut dan gentar. Dia pasti pelihara kita. Masih bisa nyanyi satu lagu Pak Muradi? Dia angkat lagi. Dia peliharaku. Pak Wahyu siap-siap. Peliharaku. Di senang atau susah? Senang atau susah,
Satu kali lagi. Peliharaku, ya peliharaku. Betul susah peliharaku. Kita akan menyediakan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mohon para hamba Tuhan yang telah disiapkan untuk ditampilkan ke depan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, roti dan anggur telah tersedia bagi kami sekalian untuk kami bersama-sama menikmati di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur adalah satu lambang daripada kematian Engkau yang telah Tuhan Engkau korbankan tubuhmu, darahmu terurai, tercurah untuk jalan penebus dosa. Tuhan, kami sangat menyukuri dalam setiap hidup ini, kalau kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan ini ya Bapa. Dan biarlah kiranya kami boleh dapat mengenang akan kasih Tuhan yang begitu indah, begitu besar, di mana Engkau telah mengorbankan segala sesuatu Tuhan untuk kami semua, sehingga kami boleh dapat menerima pengampunan dosa. Sebab itulah Tuhan, biarlah kiranya sebelum kami menikmati daripada tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sucikanlah hati kami, sucikan pikiran kami, sucikan panca indera kami, sucikan hidup kami ya Tuhan. Apabila kami melanggar Tuhan, apabila kami telah menodai firman-Mu Tuhan, ampunilah kami Bapa. Kuduskan dan layakkan kami untuk menerima berkat yang kudus ini Tuhan, yang datang dari Tuhan. Lewat pengorbanan membuat kami semua, ya kami boleh dapat menerima Tuhan, yaitu kelepasan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Dan kiranya segala berkat akan turun di atas roti dan anggur ini, kalau sebentar kami menikmatinya. Makan bersama-sama, menjadi kekuatan baru, menjadi senantiasa mempunyai satu pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya korban daripada Engkau ya Tuhan, yang telah membawa kami masuk di dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak Bapa, dan kami akan menikmatinya. Semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita nyanyikan Dia Peliharaku, Dia Peliharaku. Aku, haleluya, peliharaku, haleluya, senang atau susah, ya dengan iman, dengan percaya yang sungguh kepada Tuhan, kita percayakan kehidupan kita pada pagi hari ini. Darahku, oleh darahnya kita disembuhkan, oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita diselamatkan. Dan Tuhan mengasihi kita semua pagi hari ini.
buka pelan-pelan. Kalau tumpah akan diganti, ya. Kalau tumpah akan diganti. Kita persembahkan kembali pujian ini sambil kita berdiri. Ya peliharaku, ya peliharaku, isang atas susah, ya peliharaku. Sedikit ribet, saudara ya, karena kini ada satu usul-usul jangan pakai gelas karena dalam zaman corona ini bisa cepat menular. Tapi kalau sampai kata tidak ada, kita akan terima dengan iman, ya. Kita percaya bahwa corona di tempat ini Tuhan sudah usir, ya. Kita percaya Tuhan memberkati kita semua. Pegang tubuh Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan segala sesuatu ini. Kita pegang tubuh Tuhan, sebentar kita akan dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Kita akan makan bersama yang merupakan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan di Gunung Jolduta untuk jalan penebus dosa. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini adalah tubuhku. Saudara percaya tubuh Kristus? Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong ambil tubuhnya Kristusnya kemana nih? Bawa. Hebatlah. Ya. Kita pegang cawan ini. Kita akan makan bersama setelah kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan Tuhan berkata, minumlah kamu dari cawan ini. Sebab inilah dikatakan darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat perjamuan kudus kami diingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau telah berkorban buat kami.
bahwa Engkau telah menebus segala kesalahan kami, segala dosa kami, segala kehilapan kami, segala ketidaktaatan kehidupan kami Tuhan. Engkau telah rela Tuhan untuk mati ganti kami sekalian. Kami dapat merasakan di dalam setiap hidup kami Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat baik buat kami semua. Kami beruntung, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, memiliki Engkau bukan saja sebagai Allah yang kami sembah, kami puji dan kami tinggikan, tetapi sebagai Allah yang siap berkorban buat kami, sehingga kami boleh dapat terselamatkan dalam hidup ini ya Bapa. Sehingga kami dapat melihat kerajaan sorga yang sebentar Tuhan kami nikmati, bersama-sama dengan iman yang tertuju kepada Engkau. Sebab itulah firman yang Engkau telah tabur dalam setiap hidup kami, meteraikanlah oleh Roh Kudus. Jadikan senantiasa Tuhan kekuatan baru lewat kehidupan kami, supaya lewat firman-Mu Tuhan, kami tetap akan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berkenan untuk memberkati setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami tetap Tuhan merasakan Tuhan kasih karunia senantiasa boleh berlaku di dalam setiap langkah hidupkan kami. Dan kami percaya kami punya iman yang tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Peter yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakai Tuhan, urapi Tuhan. Jadikan selalu berkat buat kami semua. Dan semua apa yang Tuhan yang dipersembahkan untuk melayani Engkau Tuhan, segala sesuatunya hanya nama Tuhan boleh kiranya dipermuliakan, dibesarkan dalam setiap hidupnya. Berkati seluruh kaum keluarganya, usaha dan pekerjaannya. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, ada pengumuman saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman untuk minggu ini. Minggu depan ibadah tetap akan diadakan 2 kali, pukul 8 dan pukul 10. Di grup WhatsApp ada ya, nanti silakan mendaftar supaya bisa ketahuan jumlahnya berapa. Hari ini yang siang cukup banyak ya, sampai di atas pun banyak juga ya. Tapi kita berusaha tetap jaga jarak supaya ya sesuai aturan protokol dari pemerintah. Lalu pengumuman yang kedua, tadi saya lupa sampaikan, setelah perjamuan kudus ada puasa ya Bapak Ibu. Tadi ibadah yang pagi saya lupa beritahu, jadi nanti tolong dibantu. Nanti juga saya akan umumkan di grup WhatsApp bahwa besok setelah perjamuan kudus puasa sampai jam 12 siang, kalau kuat sampai jam 6 sore. Jadi mulai malam makan malam, setelah itu udah nggak usah makan lagi. Sampai jam 12 siang, kalau kuat sampai jam 6 sore ya. Kita sambil berdoa, sambil berpuasa ya, supaya kita tetap dipersatukan di dalam Tuhan, keluarga dipersatukan, jemaat dipersatukan, ya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Lalu pengumuman yang ketiga, kolekte tidak seperti biasa, seperti saya umumkan di luar nanti. Jadi pas pulang Bapak Ibu bisa lihat ada kantong kolekte bokor, kantong kolekte umum. Jadi kas umum, ada kas bokor untuk dana sosial, silakan dimasukkan. Juga untuk mengurangi transaksi tunai, kita sediakan QR ya. QR itu seperti pembayaran non tunai bagi Bapak Ibu Saudara yang punya aplikasi GoPay. Bukan cuma aplikasinya saja ya, saldonya juga ya. Karena ada aplikasi juga nggak bisa ya. Jadi yang ada saldo silakan. Minggu lalu cukup lumayan juga, ada pecahannya bermacam-macam ya, dari 9.500 ya, 10.000, 20.000 sampai 300.000, 400.000 tetap ada gitu ya. Ya kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, ya dengan pemberian Bapak Ibu Saudara nama Tuhan dipermuliakan. Pengumuman yang terakhir adalah untuk ibadah minggu depan, mohon cek kesehatan masing-masing. Kalau ada yang tidak ada gejala-gejala demam, batuk, pilek, ya demam, batuk, pilek, apalagi sesak napas ya. Kalau sesak napas buru-buru ke Wisma Atlet ya, karena harus dicek ya kalau sampai sesak napas. Jadi kalau ada demam, pilek, batuk, sebaiknya ibadah di rumah, karena kita sudah juga rekam
dan di-upload di YouTube. Bapak Ibu Saudara juga bisa lihat nanti saudara kita Yohanes akan kirim linknya. Jadi Bapak Ibu juga bisa ibadah di rumah, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, sama ya, tetap jaga kesehatan supaya kita tidak menyebarkan penyakit ya. Itu saja, ada empat hal. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap setiap ibadah juga lakukan protokol kesehatan, cek cuci tangan, cek suhu tubuh, pakai masker ya. Dan tetap jaga kesehatan terutama ya. Pengumuman itu saja, kiranya Tuhan berkati kita semua. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau dari awal ibadah ini sampai saat ini ya Bapa. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu dan kami sudah menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau Tuhan untuk memperingati kematian-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua ya Bapa. Bapa, sekali lagi kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, atas segala kesalahan-kesalahan kami, baik pikiran, perbuatan, perkataan. Tuhan ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk datang tetap berada kepadamu ya Bapa. Bapa, kami berdoa kiranya Kau berkati hamba-Mu Bapak Peter Bau, biarlah Kau terus pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa, dimanapun Tuhan pakai, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, kiranya Tuhan beri kesehatan, kiranya Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita bahkan berkat-berkat Tuhan boleh melimpah atas Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh kaum keluarga ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, jemaat dewasa, bahkan yang lanjut usia. Tuhan lawat setiap kami jemaat-Mu ya Bapa. Kalau ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah sumber kekuatan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang punya masalah, beban berat, persoalan apapun juga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan lepaskan, kiranya Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah usia lanjut, Tuhan lawat mereka, orang tua kami, jamah tubuh-tubuh mereka, berikan mereka semua tubuh yang sehat ya Bapa. Berikan mereka semua iman yang kuat, bahkan sukacita di masa tuanya ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan hanya dalam tangan pimpinan dan perlindungan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami dari pandemi corona ini Tuhan. Ampuni bangsa kami, berkati bangsa kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya sampai RT RW. Tuhan lawat mereka semua. Tuhan jamah hati-hati mereka supaya mereka boleh takut akan Engkau ya Bapa, melakukan yang terbaik untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan pimpinan-Mu, berkati para dokter, perawat, petugas rumah sakit, kiranya Kau beri kekuatan, kesehatan buat mereka semua. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Lindungi kami semua dari mara bahaya kecelakaan, lindungi kami semua dari penyakit-penyakit menular, lindungi kami dari segala hal yang tidak sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa kita, berkat kesehatan, berkat sukacita, dan terutama berkat iman yang kuat, dan kiranya kasih dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang di kali yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga
Tuhan Yesus memberkati kita semua.